Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Khaidir Babus Salam. Wahai sahabat yang beriman yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, dimanapun anda berada, semoga sehat selalu dan diberi rezeki yang lancar. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Tersebut dalam kitab bahasa Melayu, yakni perhiasan bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal yang ke-10 menyatakan segala hadis yang tiada harus atas perempuan keluar dari rumahnya dengan perhiasan yang menarik supaya dilihat oleh orang laki-laki padanya. Dan tiada harus orang perempuan memakai kembang atau wangi-wangian. Ia berjalan keluar sampai harumnya itu dapat dicium oleh orang lelaki lain. Bermula Nabi SAW telah bersabda, ayyuma imra'atin ista'tarat famarras ala qaumil yajidu rihaha fahiya zaniyatu wa kullu ainin zaniyah. Artinya, siapa saja seorang perempuan telah memakai wangi-wangian lalu berjalan di hadapan golongan orang laki-laki dengan maksud supaya mereka itu dapat mencium baunya, maka berdosalah perempuan itu seperti dosa berzina. Dan tiap-tiap mata lelaki yang memandang padanya, maka matanya berbuat zina. Dan Nabi SAW bersabda, ma min imra'atin tahruju fi syahratin minat tibi fayanzurur rijal ilaiha illa lam tazal fi sakhatillah hatta tarji'a ila baitiha. Artinya, tiada seorang perempuan keluar rumah dengan perhiasan dan wangi-wangian sehingga orang lelaki memandangi kepadanya, maka ia di dalam murka Allah Ta'ala sampai ia pulang ke rumahnya. Sabda Nabi SAW, ayyuma imra'atin kharajat min dariha bighairi idni zawjiha la'anathal malaikatu hatta tarji'a. Artinya, siapa saja perempuan keluar ia dari rumahnya tiada izin suaminya, niscaya melaknat segala malaikat padanya sampai ia kembali. Sebagai lagi Allah Ta'ala nyatakan di dalam Al-Quran, tiada harus orang perempuan bicara pada laki-laki yang bukan mahramnya dan bukan suaminya, kecuali ada fardu yang dibicarakan, tetapi harus di balik dinding dengan tiada melihat satu sama lain. Firman Allah Ta'ala, wa idza sa'altumuhunna mata'am fas'aluhunna min wara'i hijab. Artinya, apabila kamu minta suatu barang dari perempuan yang bukan mahram kamu, maka mintalah kepada mereka di belakang dinding. Dan firman Allah Ta'ala pula, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Artinya, katakan hai Muhammad pada orang laki-laki yang beriman
yang beriman, supaya dapat menahan penglihatan mereka daripada memandang perempuan yang bukan mahramnya, dan hendaklah dipelihara kemaluan daripada zina. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Dan katakanlah kepada perempuan yang beriman, hendaklah mereka menahan penglihatan mereka itu dan kemaluan, dan memelihara kemaluan daripada perbuatan zina. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu zawaratil qubur. Artinya, Allah Ta'ala melaknat akan orang-orang perempuan yang ziarah kubur. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu nisa'am min ummati yu'adzabna bi anwa'il azab. Aku melihat banyak perempuan daripada umatku disiksa dengan bermacam-macam siksa. Di sini diterangkan makna hadis ini. Bermula di antara macam-macam siksaan itu ada yang digantung kepalanya dengan rambutnya di atas api neraka, yaitu perempuan yang sengaja meriaskan rambutnya dan tubuhnya untuk menarik perhatian laki-laki. Dan ada perempuan yang digantung dengan lidahnya, itulah perempuan yang suka mengomel pada suami, perempuan yang mengatai orang, suka memaki-maki atau suka mengumpat orang. Ada yang digantung dengan susunya, ataulah perempuan yang mengotori tempat tidur suami dengan perbuatan serong pada laki-laki yang lain-lain. Setengahnya ada yang diikat dua kakinya dengan tutunya dan kedua tangannya sampai ke kepala dengan tutunya, ataulah perempuan yang tiada suka mandi hadas besar dan tiada pernah mandi daripada hiup dan meninggalkan sembahyang, dan setengahnya kepalanya dijadikan kepala babi dan badannya seperti badan keledai. Itulah perempuan yang suka mengadu-ngadu orang, suka namimah dan suka berdusta. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittala'tu fin nari fara'aitu aksara ahlahan nisa. Artinya, aku melihat di neraka dan aku lihat banyak sekali orang-orang perempuan. Maka walhasil keterangan hadis ini tentang segala dosa dan siksaan atas orang-orang perempuan pergi-pergian meninggalkan rumahnya, dan istimewa pula dari sebab bagus pakaiannya dan bagus rupanya yang jadi sebab dia mendapat dosa. Akhirnya perempuan itu mendapat murka Allah Ta'ala dan laknat dari malaikat, dan mendapat rupa-rupa siksa dalam neraka. Maka oleh sebab itu, tiap-tiap perempuan yang beriman akan merasa takut dari hal yang demikian itu. Hanya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.